Tantangan paling terbesar kami adalah berkompetisi dengan produk dari Cina khususnya. Oh, oke. Ya, itu tantangan yang paling berat, paling besar buat kami sekarang ini atau bahkan produk tekstil seluruh Indonesia. Ini tantangan terberatnya berkompetisi dengan produk Cina. Oke, selamat datang kembali ya bersama kami di sini Success Talk. Dan di sini kita masih Bapak Wawan Agustino ya, owner dari Intim ya. Halo Pak Wawan. Halo juga. Iya, kita masih berbincang-bincang lagi ini ya Pak ya. Nah, baik Silakan. Pak, kan sebagian besar perusahaan-perusahaan itu kan biasanya memilih untuk investasi sistem dan SDM di saat perusahaan itu sudah lama berdiri ya. Tetapi untuk Intim sendiri, investasi terhadap SDM, pembenahan SDM justru dilakukan di saat awal pendirian perusahaan. Nah, ini menarik sekali Pak. Mungkin bisa diceritakan mengapa demikian Pak Wawan? Ya, begini, saya pikir satu perusahaan ini kalau dijalankan tanpa sistem itu pasti tidak akan berjalan dengan baik. Ya, saya percaya sistem itu harus ada sistem. Dan memang kita harus investasi untuk membuat satu sistem itu. Dan kebetulan kita jodoh ya dengan TQ, sehingga TQ membantu kami paling tidak sebagian untuk awalnya di SDM-nya ya. Betul, SDM-nya. Ya, mulai dari PT 84 Sakti ya, lalu ke PT Intim ini. Betul. Luar biasa. Ya, memang harus pakai sistem ya. Saya percaya bahwa hanya dengan sistem itu perusahaan baru bisa berjalan dengan baik. Tapi sistem itu dibuat juga harus ditaati oleh usernya, oleh penggunanya. Kalau tidak ditaati ya sistem itu akan menjadi mubazir. Oke, justru karena menurut Bapak investasi terhadap sistem dan SDM ini sangat penting sekali untuk perusahaan, maka dari itu diletakkannya justru di awal ya Pak ya. Sedangkan justru banyak perusahaan-perusahaan yang merasa sayang diletakkan di awal ya. Bahkan beberapa perusahaan justru memilih untuk udah sambil jalan aja dulu ya kan, seperti itu ya. Kira-kira seadanya dulu, jalan dulu perusahaannya, pokoknya berdiri dulu, nanti masalah sistem, masalah SDM ditaruh belakangan, seperti itu Pak. Nah, kebanyakan perusahaan kan memikirkannya seperti itu Pak. Nah, menurut Bapak bagaimana akan hal tersebut? Ya, memang kebetulan saya agak lain dengan pandangan seperti itu tadi itu ya, bahwa cari uang dulu dengan sembarangan dulu, baru nanti kita membuat satu sistem. Ya, itu memang pilihan, tapi saya lebih percaya bahwa sistem itu adalah juga masuk dalam modal kita. Pada saat kita mendirikan satu perusahaan, ya biaya sistem itu juga harus diperhitungkan, sehingga kita sudah siap start dari awal dengan sistem. Tentu sistem yang baik, ya kan? Karena dengan sistem itu segalanya menjadi mudah. Karena mereka itu kerja lebih disiplin tentunya, ya kan, seperti job desk, SOP itu kan harus dijalankan dengan baik ya. Kalau semuanya bisa menggunakan sistem, berjalan dengan sistem, saya pikir kok sangat ini ya, sangat kendala itu akan kecil sekali. Oke, dan juga pembinaan SDM yang baik gitu ya Pak ya. Walaupun sistemnya Oh ya, baik, tentu. dengan SDM yang oke ya Pak ya, seperti itu ya. Betul. Nah, itu memang penting sekali SDM itu. Baik Pak. Nah, menurut Pak Wawan sendiri, pendapat Bapak secara pribadi ya, seberapa pentingnya peranan suatu SDM dan sistem di perusahaan untuk keberhasilan membangun perusahaan agar bisa berjalan dengan baik, Pak? Menurut Bapak sendiri, perannya itu bagaimana? Seberapa penting, Pak? Wah, sangat penting ya, SDM dan sistem itu harus berjalan beriringan dan sangat penting itu. Kalau menurut saya tidak mantap menjalankan perusahaan tanpa sistem, apalagi SDM-nya sembarangan. Ya, jadi saya kok tetap harus
mengutamakan sistem dan SDM tentunya juga harus yang sesuai dengan kapasitasnya ya. Memang itu juga nggak mudah ya, tapi ya kita harus selalu berbenah. Makanya kita ya itu tadi suka apa ya namanya melakukan atau mencari bakat dari SDM itu untuk kita trainingkan ya kan, untuk dididik supaya menjadi SDM yang mumpuni. Jadi teman-teman dikasih pembekalan makin mumpuni gitu ya Pak ya? Betul, betul. Kalau di tempat perusahaan kami ini SDM karyawan selalu kami tawarkan. Kalau mereka mau umpamanya ya tentu kan harus berkembang. SDM itu sendiri kan harus naik tingkat. Jangan umpamanya dari operator jangan selamanya di operator. Ya kita kasih kesempatan dia untuk menaik tingkat. Ya, ya harus dan itu harus melalui training-training tersebut. Oke, luar biasa sekali ini ya. Jadi bagaimana caranya kita juga memikirkan SDM kita agar jangan sampai posisinya di itu-itu aja ya, tapi mereka juga bisa berkembang ya. Masuk jadi operator, jangan sampai keluarnya juga operator gitu ya Pak ya. Betul, betul. Bahkan saya selalu bilang ke karyawan saya bahwa kalau Anda kerja di sini ini bisa ini dengan baik, Anda umpamanya nggak betah di sini, pindah keluar untuk cari kerjaan pasti mudah. Ya, karena bekalnya sudah cukup. Bekalnya dikasih komplit. Iya, betul. Oke, nah berbicara tentang masa pandemi Pak ya, ini kan hampir mengenai semua sektor bisnis di Indonesia ya Pak ya, dan juga di negara lain. Banyak sekali yang terkena dampaknya. Nah, kalau di Intim sendiri, bagaimana Pak? Mungkin bisa diceritakan kira-kira apa sih inovasi yang dilakukan di era pandemi ini sehingga Intim itu bisa sampai luar biasa seperti itu Pak. Bahkan tadi ceritanya kan sampai 3 tahun nggak profit malah bisa tertutupi di 6 bulan di era pandemi ini. Nah, kira-kira seperti apa Pak? Mungkin bisa diceritakan. Baik, saya pikir yang pertama kita harus percaya bahwa faktor luck itu ada di dalamnya. Ya, yang kedua tentu kan kita tidak bosen-bosennya untuk apa namanya melakukan yang terbaik, baik dari quality, quantity, lalu pricing, lalu delivery itu semua harus baik ya, sehingga pada saat pandemi ini kebetulan malah kami ini dikasih apa ya, dikasih hadiah dengan penjualan yang sangat-sangat di luar dugaan kami malahan. Oke. Jadi perusahaan ini justru reboundnya itu di masa pandemi. Iya, jadi itu karena benar-benar permintaan penjualannya sangat besar sekali ya Pak ya? Ya begini, jadi kebetulan kami ini sebetulnya kan produk utamanya untuk spray, bahan spray. Betul. Ya, tapi di masa pandemi ini kan spray ini kan justru terpuruk sekali. Betul. Nah, tapi kebetulan bahan kami ini bisa dipakai selain spray. Dan kebetulan pas di masa pandemi ini dicari orang, yaitu piyama duster. Oh, itu kebutuhan piyama duster itu luar biasa. Karena di rumah meningkatnya. Aja, Pak, ya? Sorry. Iya betul. Jadi yang tadinya duster hanya satu orang punya satu atau dua maksimal, tapi karena di rumah terus sehingga harus punya 10 mungkin. Nah di situ jadi permintaannya, demandnya luar biasa. Nah itu kita memang kebagian keberuntungan di situ. Iya, jadi karena adanya perubahan ya Pak ya, perubahan pemikiran, diversifikasi produk ya Pak ya, dari awalnya cuma spray terpuruk ya sudah diganti ke duster yang ternyata justru lonjakannya luar biasa karena adanya kebijakan di rumah aja ya Pak ya, seperti itu. Betul, betul sekali. Nah, ini patut dicontoh ini ya idenya ya, tak ada akar batang pun jadi ya, seperti itu. Oke, baik. Untuk kedepannya Pak, mungkin bisa diceritakan kira-kira apa sih proyeksi Intim ke depan, khususnya di era revolusi industri 4.0? Ya, proyeksinya tentu kami akan mengikuti keadaan zaman, lalu ya terus berkembang ya.
sepanjang ada kesempatan untuk berkembang, kami akan kembangkan terus perusahaan Intim ini. Dari hulu ke hilir bahkan. Itu adalah tujuan kami. Ya. Ya. Oke. Termasuk juga mungkin pengembangan yang tadi ya Pak ya, pengembangan model bisnisnya seperti yang tadi mungkin sudah diceritakan ya, akan ada mungkin 2021 ini akan mendirikan lagi ya Pak ya untuk unit bisnis yang baru ya. Ya, betul. Itu tentu akan expand terus sepanjang memang kita ini dikasih kesempatan, ya tentu kita akan expand. Intinya kita tidak berhenti, hanya sebatas di sini saja. Itu dia tadi kita sudah mendengarkan sharing-sharing yang luar biasa dari Pak Wawan ya, bagaimana seorang leader harus dapat melibatkan SDM dan sistem di perusahaan untuk dapat mensukseskan perusahaannya. Nah, tetap di channel kami karena masih banyak cerita-cerita seru lainnya di part kita yang ketiga. Jangan lupa ikuti terus sosial media kami di Instagram @totalquality.id dan subscribe channel YouTube kami di Total Quality Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan share video-video yang sangat positif dari kami. Apa kabar? Sukses! Pasarnya, penting pasar, bukan hanya teknologi juga dan pasar. Kalau kita punya teknologi nggak punya pasar, ya kita jualannya juga susah nanti, akan lambat.